untuk segmen pertama pada hari ini, kami sudah bersama-sama dengan Ibu Kusni Ingsi, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Sehat, Ibu? Selalu sehat. Harus sehat ya, Bu, ya. Semangat ya, Bu. Oke. Selanjutnya ada Bapak Rindra Yusianto, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Sore. Bagaimana kabarnya, Pak Rindra? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, sehat ya Pak ya. Oke, Ya. Bapak sama Ibu, hari ini kita akan kepo-kepoin ya Pak ya tentang kampus Udinus ini. Nanti kita akan bahas banyak hal. Oke Pak, siap. Jawabnya santai aja Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol santai Bapak Ibu. Oke, untuk segmen pertama ini Pak, Bu, ini ada pertanyaan pertama ya. Ini mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan menjawab kekepoan dari Tribuners dan Dinusian semua yang menyaksikan Tribun Forum pada sore hari ini. Nah, kalau untuk ini pertanyaan untuk Ibu Kusni terlebih dahulu, Nje. Saat ini kan sedang ada pandemi COVID-19 ya Bu ya, namun perkuliahan harus tetap berjalan. Nah, bagaimana Ibu terkait kondisi perkuliahan di Udinus semenjak ada COVID-19? Apakah ada perbedaan Ibu? Oke, baik, terima kasih Mbak. Dengan pandemi COVID-19 ini tentu saja ada perbedaannya karena pemerintah memang menganjurkan kuliah ini menggunakan daring. Ya, hanya mata kuliah tertentu, misalnya praktikum dan bimbingan kalau memang itu diperlukan kondisinya dengan menggunakan luring. Oke, jadi memang pembedanya pembelajarannya versi daring ya Bu ya. Memang sekarang kebanyakan untuk pencegahan COVID-19 sendiri perkuliahan menggunakan daring, J. Oke. Kemudian Bu, ini yang menarik lagi Bu, saya dapat informasi kalau baru-baru ini peringkat dari Udinus di SIMKATMAWA atau Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan ini kan naik ya Bu secara drastis. Betul ya Bu ya? Ya. Betul, oke. Dan berada sekarang peringkat di 28 se-Indonesia, Bu. Nah, ini hal apa sih, Bu, yang membuat peringkat Udinus ini naik di SIMKATMAWA? Dan kemudian pada tahun sebelumnya untuk Udinus sendiri ini peringkat keberapa, Ibu? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners dan juga Dinusian yang menyaksikan Tribun Forum sore hari ini. Oke, baik Mbak. Tahun lalu kita di peringkat 89. Dan tahun ini 2020 kita di peringkat 28. Oke, saya ucapkan selamat sebelumnya Ibu untuk Udinus. Terima kasih. Ya. Oke, kemungkinan lalu hal apa sih Bu yang membuat peringkat Udinus ini naik Bu? Ya, bersyukur kita karena kita bersama-sama memang ada kolaborasi yang luar biasa antara kegiatan di universitas maupun di fakultas. Ini yang membuat kita menjadi peringkatnya meningkat. Oke, tadi cukup drastis sekali ya Bu ya, peringkatnya sekarang ada di posisi 28. Kalau untuk tingkat regional sendiri Ibu Kusni? Kalau untuk tingkat regional kita nomor 2 di Jawa Tengah. Wow, keren. Berarti se-Jawa Tengah 2 ya Bu ya? Oke, siap. Kemudian sekarang berlanjut pertanyaannya ke Pak Rindra. Nah, Pak Rindra sendiri ini tadi kan Bu Kusni sudah menjawab terkait peringkat Udinus di SIMKATMAWA ini ya Pak ya. Kalau tanggapan sendiri dari Bapak terkait peringkat Udinus yang mengalami kenaikan drastis ini seperti apa Pak? Luar biasa Mbak Ruth, jadi ini apa ya, anugerah yang terindah gitu ya kalau kita bisa. Waduh, kayak lagu ya Pak ya? Ya. Oke. Saya tahunya itu aja. Iya. Bu Kusni selalu mentargetkan kepada kami Mbak Ruth. Ada apa namanya, untuk tahun ini targetnya adalah pengabdian masyarakat. Tahun ini adalah targetnya prestasi. Tahun ini adalah prestasi nasional dan seterusnya. Jadi itu coba kami ejawantahkan, coba kami jabarkan, begitu ya Mbak ya. Kami jabarkan, kemudian kami create kegiatan. Perlu kami informasikan juga ini untuk teman-teman dari Tribun News dan Dinusian tadi ya. Iya, betul. Panggilan sayang teman-teman mahasiswa Udinus ke teman-teman yang lain gitu ya, Dinusian. Ini apa namanya, kita punya 64 organisasi kemahasiswaan. Wow, 64 organisasi kemahasiswaan ya Pak. Oke. Yang keseluruhannya ada di bawah koordinasi Bu WR3. Kalau yang di tingkat universitas itu nanti di bawah kami, Biro Kemahasiswaan. Yang di tingkat fakultas itu nanti ada koordinator kemahasiswaan tingkat fakultas. Jadi untuk tahun lalu kita ada di ranking 89, kita sekarang naik luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Bu Kusni. Halo, Pak Rindra. 4.000, ya. Oke. Halo. Iya Pak. Iya Pak, tadi sedikit terputus Pak.
Enggak apa-apa ya. Oke, Ya siap Pak. seninya online begitu, Mbak. Iya, Ya, ya enggak apa-apa uniknya nanti itu ya Pak ya. iya, teman-teman Tribun biar menikmati. Siap Kita Pak. kalau enggak ada pandemi, enggak ada Mhm. corona, kita enggak mungkin komunikasi semacam Nggak mungkin ini. komunikasi, iya betul Iya, sekali Pak. dengan ada ya ini hikmah lah, hikmah. Iya. Nah, dengan adanya prestasi dari 89 ke 28 kami sangat bersyukur, alhamdulillah. Mungkin bisa diketahui di Indonesia ini ada 4.000-an sekian, ini fokusnya Betul. apa angkanya. 4.000 Iya. sekian, lah kita ada di 28, berarti kan ya lumayan baik lah kita. Mm-mm. Itu Mbak Ruth. Oke, menurut saya ini juga pencapaian yang luar biasa Pak, dibandingkan dari tahun sebelumnya 89, sekarang bisa 28 nih, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Tadi seperti yang Bapak bilang anugerah terindah tadi ya Pak. Nah, itu dia. Oke Pak. Kemudian kalau dari Biro Kemahasiswaan Udinus sendiri Pak, bagaimana sih Pak cara untuk menemukan bibit-bibit unggul di Udinus Pak? Caranya bukan mencari bibit unggul di Udinus, caranya adalah mencari bibit unggul di Indonesia, Mbak. Di Indonesia, betul. Jadi, ya selain ada juga lah bibit-bibit Udinus kita gali, kemudian kita poles, kemudian kita kasih pelatihan dan lain-lain. Tetapi lebih dari itu, Mbak, kita hunting sampai ke Nusantara, ke seluruh Indonesia. Jadi nilai untungnya adalah bahwa Udinus ini kampus yang terakreditasi A, menjadi pusat perhatian, menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi pilihan utama, Mbak. Jadi betul, ini memudahkan kita lah, memudahkan kita untuk mencari atlet-atlet. Contoh Mbak, Mbak Ruth ini senang sepak bola enggak? Saya senang sepak bola Pak, tapi kalau untuk mainnya sendiri, nontonnya senang Mbak. Sama, saya juga senang nonton ya. Ya sama, Pak, saya betul. juga senang nonton. Di timnas U19 kemarin yang main di Kroasia, itu ada 3 mahasiswa Udinus. Oke, iya Pak. Ada 3 mahasiswa Udinus ya, ada Irfan Johari. Oke. Irfan Johari yang nomor berapa? 20 atau berapa? Itu mahasiswa Udinus, mahasiswa kami. Kemudian ada Pratama Arhan yang nomor 2. Itu kalau ngelempar itu dari luar bisa sampai ke gawang musuh. Jauh banget ya Pak ya. Pratama Luar Arhan biasa. Oke. Dan satu lagi Yovan Dhani. Yovan Dhani ini kiper cadangan. Jadi ada 3 atlet yang berangkat di U19. Insya Allah nanti jadi timnas dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan tim Nas di Piala Dunia U21. Amin, jadi Pak, kita hunting untuk yang sepak bola seperti itu, untuk yang taekwondo kita juga hunting. Ini contohnya nanti ada teman kita Mas Renaldi ini, udah sampai di game, udah sampai kemana-mana ini, di luar negeri juga sudah berprestasi. Jadi Udinus menjadi pilihan utama para atlet Mbak sekarang ini. Iya Pak. Ya, jadi, nah kita sekarang sudah enak, kita tinggal sortir. Oh kamu juara apa, oke silakan gabung dengan Udinus dan sama Bu Kusni ini diberi fasilitas beasiswa Mbak. Oke. Nanti tanya itu Renaldi itu. Tanya Renaldi, tanya Surya. Itu nanti kita diberi beasiswa. Ada reward lah. Ada rewardnya sendiri tadi ya Pak. Iya. Oke. Berarti memang seluruh Nusantara. Mencari-cari sampai ke seluruh Nusantara ya Pak ya. Bakat-bakatnya masing-masing. Iya, mencari dan dicari. Mencari dan dicari. Betul sekali Pak. Dan kalau untuk Udinus sendiri ini kalau orang Semarang, Jawa Tengah pasti sudah tahu Pak gitu. Apalagi kalau misalkan atlet-atlet sekarang tadi seperti yang Bapak bilang ada beasiswa khusus dari Udinus pasti semakin tertarik sekali Pak. Siap. Oke, siap. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ke Bu Kusni Bu ya. Ibu tadi kan kita sudah sedikit berbincang-bincang tentang SIM Katmawa gitu ya Bu. Kemudian mungkin untuk Tribuners dan Dinusian di luar sana yang menyaksikan Tribun Forum pada sore hari ini mungkin masih asing Bu. SIM Katmawa ini sebenarnya apa sih? Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian untuk proses penilaiannya sendiri seperti apa Ibu? Baik Mbak. Ya. SIM Katmawa itu Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan. Betul. Acuannya kita punya namanya di bidang kemahasiswaan itu heksagon. Heksagon. Ya, ada 6 kegiatan. Ini penilaiannya seperti itu. Yang pertama itu pengembangan penalaran dan kreativitas. Ini termasuk yang dinilai. Kemudian kesejahteraan dan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan di kampusnya, kesejahteraan yang diberikan kepada mahasiswanya. Kemudian ada bidang minat dan bakat dan organisasi mahasiswa. Nah, minat dan bakat tadi Pak Rindra sudah mencari sampai ke Indonesia. Nusantara ya Pak, Ibu ya? Iya, oke. Juga didapatkan. Kemudian ada penyelarasan dan pengembangan karir. Mahasiswa yang sudah lulus itu jangan dibiarkan saja, tapi mau lulus pun harus dikelola.
sampai mereka lulus pun tetap kita ada komunikasi sehingga memberikan tempat kepada lulusan kita itu untuk berkarir di mana. Nah, ini kita ada job fair setiap tahun bisa 3 kali itu dilaksanakan. Kemudian ada bidang mental spiritual kebangsaan. Jadi untuk mencintai tanah air, bela negara, pengabdian itu juga menjadi salah satu tolok ukur bagaimana pemeringkatan Simkat Mawa ini jalan. Kemudian ada bidang internasionalisasi. Ya, yang keenam itu internasionalisasi. Jadi kita ada pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri. Ini antar negara. Itu Mbak. Itu pertukaran pelajar itu menarik sekali ya Bu. Kalau mahasiswa pasti sangat tertarik sekali Bu untuk ikut. Ya, banyak itu J. Banyak ya Bu ya di Indonesia yang tertarik nih Bu. Iya, minimal harus 1% itu dari jumlah mahasiswa di seluruh ya di seluruh kampus itu. Seluruh kampus. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin ini kan dari pencapaian tadi Simkat Mawa, Udinus sudah di peringkat 28 ya Bu ya. Kalau untuk target ke depan sendiri Bu dari tim kemahasiswaan Udinus untuk pemeringkatan Simkat Mawa Udinus mungkin tahun depan seperti apa Ibu? Ya, kita melihat dengan pandemi seperti ini targetnya mempertahankan. Namun kalau ada kelebihan kita bisa menaik, itu satu berkat buat kita semua. Oke, amin. Semoga tahun depan ada peningkatan lagi gitu ya Bu ya. Oke, Ibu mungkin harapan dari Ibu Kusni sendiri Bu dengan prestasi kemahasiswaan yang ada di Simkat Mawa tadi seperti apa Ibu? Ya, harapannya kegiatan di kemahasiswaan, mohon maaf ini ada suara, ada noise sedikit ya Bu ya. Ya. Bentar. Ada noise. Oh ya, sudah Ibu. Ya, kami Bu Kusni silakan lanjut. Ya, Udinus ke depan jauh menjadi lebih baik, menjadi pilihan para atlet ya. Untuk berkarir di Udinus, punya prestasi di Udinus, dan saya yakin sekali Udinus akan berkembang di kemudian hari. Amin. Yang pastinya tadi saling melengkapi ya Bu, dicari dan mencari ya Bu. Ya, iya, siap. Oke. Ini kembali pertanyaannya ke Pak Rindra. Ini pertanyaannya silang-silang nggak apa-apa ya Bu ya? Selang-seling maksudnya, ya ganti-gantian gitu. Oke. Kalau untuk Pak Rindra sendiri Pak, ini setelah mahasiswa meraih prestasi di regional maupun di internasional, apakah ada stimulus ataupun mungkin dorongan yang diberikan Udinus kepada mereka Pak? Ya yang jelas dapat beasiswa Mbak. Jadi ya, itu. Beasiswa kalau dia tingkat internasional itu kalau Pak Rektor sih ngendikannya sampai lulus. Oke. Nah, biasanya kalau yang pertandingan di internasional kan sudah semester 4 begitu ya. Kalau sampai lulus berarti kan tinggal 2 tahun. Di internasional itu dapat itu. Kemudian yang kedua biasanya ini apa namanya untuk yang juara-juara yang misalnya dia tidak belum didaftarkan di suatu kegiatan misalnya kayak lomba Filmapres, seleksi mahasiswa berprestasi, kemudian lainnya kita ikutkan di situ. Karena ini ada petir ya di. Iya, betul Pak, sama Pak kita. Enggak apa-apa. Seninya di situ makanya. Seninya di situ, benar Pak. Jadi selain dapat beasiswa, kita tetap arahkan istilahnya tidak kemudian setelah menang berhenti di situ. Oke. Ya, contoh kayak Mas Rinaldi, di nasional menang. Kemudian kita coba ke internasional. Kita coba seterusnya kalau dia memang masih layak, kita kompetisikan di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Karena ajang bergengsi dari kegiatan kemahasiswaan salah satunya ada di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Kalau itu prestasi, kalau itu nanti olahraga ada namanya Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, Pomnas. Kalau seni ada nari, ada gamelan, ada monolog dan lain-lain itu ada namanya Peksi Minas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Jadi tidak berhenti di situ. Enggak hanya dikasih beasiswa enggak, yuk kita kasih pembinaan. Dan yang menarik memang di masa Bu Kusni ini istilahnya kalau kita ngomong tanda kutip kesejahteraan ya, kesejahteraan atlet, kesejahteraan mahasiswa meningkat cukup drastis. Contohnya teman-teman basket ini. Teman-teman basket karena sering menang ya Mbak ya. Mungkin Mbak Ruth juga paham kalau Udinus basketnya bagus. Betul. Kita berikan fasilitas mes ya. Jadi teman-teman supaya chemistry apa bunyinya?
Chemistry ya Pak ya, chemistry bisa chemistry. terbentuk gitu ya Pak? Supaya chemistry-nya bisa terbentuk, itu satu kos-kosan. Ya, Satu kos-kosan komunikasi, supaya ya, nanti Pak. di lapangan tuh sudah nggak canggung gitu loh. Ya, nggak canggung, karena setiap harinya Terus, udah ketemu di mesnya ya Pak? Iya Ya, betul, itu oke. salah satu apa ya bentuk apresiasi dari kita. Itu Mbak Ruth. Oke. Berarti tadi tidak hanya beasiswa, setelah mereka memenangkan kejuaraan pun mereka juga masih terus didorong dengan berbagai kegiatan-kegiatan gitu ya Pak ya, diinfokan lah dari pihak kampus nih. Oke. Kalau untuk ini Pak, prestasi internasional sendiri yang ditorehkan Udinus di tahun 2020 ini apakah ada Pak? Ada. Jadi tahun 2020 tahun pandemi ini sebenarnya langka atau apa ya? Ada tapi sedikit ya. Langka pertandingan. Ya kayak sepak bola itu kan jadi tidak ada. Taekwondo juga, taekwondo yang berantem itu juga, kyorugi itu juga tidak ada. Karate tidak ada. Silat tidak ada. Ya pokoknya sembarang tidak ada. Nah, kita mensiasati ikut di kegiatan-kegigiatan yang istilahnya daring, Mbak. Oke. Jadi secara online kemarin, ya Pak? Betul, kemarin di bulan Oktober bulan ini ya. Iya, di bulan bulan Oktober ini. kita dapat 2 prestasi internasional. Wow. Yang pertama di Thailand. Di Thailand Pak. itu Heroes Taekwondo. Itu kita mengirimkan 2 atlet. Sayangnya dua-duanya baru medali perak. Sedunia. Itu sudah prestasi yang cukup baik juga Pak. Ya. Kemudian satunya Pak. Dilanjut di Bangladesh. Oh, Bangladesh. Itu baru selesai kemarin. Kita ngirim 2 atlet, Mbak. Atas nama Talita dan atas nama siapa tuh ya, lupa ya. Satunya cowok. Ya Anggara. Taekwondo juga ya Pak ya? Oh, taekwondo. Kita taekwondo. Taekwondo tapi yang pomse, yang jurus. Kita ngirim 2 atlet. Targetnya sih sebenarnya 2 emas saja. Tapi mereka pulang membawa 3 emas. Waduh, melebihi target ya Pak ya? Luar biasa. Melebihi target. Yang cewek juara 1 dapat emas, yang cowok juara 1 dapat emas. Mereka berdua main. Ganda campuran dapat emas. Itu istilahnya. Dapat emas juga. Ya, mengalahkan pemain-pemain di internasional. Nah, kemudian itu mungkin chemistry-nya terbentuk Pak, jadinya dapat emas barengan. Chemistry-nya terbentuk. Chemistry-nya terbentuk, betul. Karena ini Mbak, ini asiknya di Udinus itu pendekatannya bukan pendekatan apa ya? Kita tuh lebih ke pendekatan kekeluargaan gitu loh Mbak. Betul, nanti ya supaya Pak. Itu ditanggapi itu para atlet. Jadi kita itu ya ini yang diajarkan Bu Kusni ke kita sih. Supaya ke teman-teman itu jaraknya jangan jauh. Ya anggaplah itu sebagai kakaknya, sebagai omnya atau apa supaya dekat. Kalau ada masalah ngomong. Nah, itu yang akhirnya kita terbiasa dengan chemistry yang seperti itu. Nah, kemarin di internasional juga ada nih di lomba bridge. Lomba kartu itu lomba kartu bridge atas nama Francisca. Ya ini masih bertanding, enggak tahu nanti mudah-mudahan sih juara juga. Amin. Berarti ini sedang berlangsung ya, Pak ya? Internasional itu. Kalau yang nasional ada banyak sih kita. Salah satunya catur, nanti ada Mas Surya bisa cerita itu. Catur di nasional kita di Pekalongan dapat emas, kemudian di Malang itu kita dapat perak, dan masih banyak lagi. Berarti yang catur tadi juga ini perlombaannya di masa pandemi ini tahun 2020 ya Pak ya? 2020. 2020, wow, 2020. Kalau yang 2019 sudah dilaporkan di Simkat Mawa, Mbak. Iya, betul. Sudah dilaporkan. Ini kita lagi hunting lomba-lomba ini. Lagi hunting lomba-lomba, bener Pak. Iya. Jadi meskipun ini sekarang kondisinya lagi pandemi, tapi tetap optimis ikutan lomba, terus memenangkan hadiah juga tadi Pak, luar biasa sekali. Siap. Jadi masa pandemi ini bukan ajangnya kita untuk ya udah berdiam diri, akhirnya pasrah, nggak kayak gitu ya Pak. Udinus tetap melangsungkan lomba-lomba yang bisa diikuti secara daring tadi, ada juga yang internasional juga tadi ya Pak. Iya. Keren sekali Udinus. Saya boleh ngomong Mbak Ruth? Boleh Pak. Ngomong dulu. Iya boleh Pak. Kalau ini malah jadi enggak serius enggak apa-apa ya, tapi ya. Enggak apa-apa, santai aja Pak. Santai tapi serius ya. Santai tapi serius. Santai tapi serius. Kalau orang katanya work from home apa itu? WFH ya? Work from home, betul Pak. Ya, work from home. Kerjanya dari rumah dan lain-lain. Kalau kami di kemahasiswaan di bawah Bu WR3, setiap hari kita masuk. Waduh, jadi tidak ada libur. Awalnya kita pernah menjadwalkan Senin, nanti Bu Etika, Selasa, saya, Rabu, siapa. Prakteknya ya berangkat semua. Berangkat kumpul bareng-bareng, itu kan asik. Chemistry-nya terbentuk di situ. Chemistry-nya lebih terbentuk. Jadi bagi kami di kemahasiswaan tidak ada alasan pandemi untuk tidak berprestasi lah. Betul Pak, betul. Itu bukan suatu penghalang sih Pak sebenarnya kalau untuk pandemi ini. Maka kita harusnya menunjukkan kita walaupun masa pandemi masih tetap ini loh kasih kejuaraan kayak gini. Gitu. Jadi biar teman-teman atlet yang lainnya juga semakin termotivasi juga Pak. Gitu. Oke, siap Pak.
Oke, terima kasih Bu Kusni dan Pak Rindra. Tadi sudah ngobrol-ngobrol ya Bu. Pak, ini nanti kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, tapi kita akan break sejenak. Jangan lupa untuk Tribuners dan juga Dinusian untuk terus memantau Tribun Forum pada sore hari ini. Halo Tribuners semuanya dan juga Dinusian yang sudah bergabung di segmen kedua pada Tribun Forum pada sore hari ini. Nah, di segmen kedua ini unik Tribuners dan juga Dinusian ya. Masih bersama dengan Bu Kusni dan juga Pak Rindra tentunya. Tapi nanti kita akan kedatangan salah satu tamu lagi spesial. Tadi sudah disinggung-singgung sama Pak Rindra nih tentang mahasiswa berprestasi di bidang taekwondo. Betul ya Pak ya? Betul. Betul, oke. Di Anaknya segmen cakep kedua juga. nih, oke. Oke, nah jadi di segmen kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu mahasiswa berprestasi di bidang taekwondo. Sudah hadir bersama dengan kami juga ini Mas Reynaldi Atmanegara. Halo Mas. Halo Mbak. Halo, selamat sore. Sore Ya, Mas. Gimana kabarnya Mas Reynaldi? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Mas. Sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat. Oke. Mas, kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas. Tadi kan di segmen pertama udah disinggung sama Pak Rindra terkait prestasi-prestasi yang ditorehkan sama mahasiswa-mahasiswa Udinus. Salah satunya itu ada taekwondo, kemudian tadi juga ada catur gitu. Nah, tapi di segmen ini kita akan ngomong dulu sama Mas Reynaldi tentang taekwondo ya, Mas. Oke, Mas Reynaldi kalau boleh tahu nih Mas, kepo-kepo dikit ini pasti Tribuners atau Dinusian yang nonton kan juga penasaran. Ini Mas Banyak Reynaldi juga nggak semester apa-apa, berapa, Mbak. Mas? Oh, boleh ya, Mas? Oke. Siap, Mas. Saya semester 3 Mbak. Saya semester 3. Oke, ya. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi saya sama Mas, saya juga alumni ilmu komunikasi, tapi semesternya jauh Mas, udah tuaan saya. Oke, siap Mas. Nah ini Mas Reynaldi baru-baru tahun 2019 kemarin ini ya Mas, ikut SEA Games ya Mas? Iya, di Filipina kemarin terakhir. Oke. Nah itu bisa dijelasin Mas, lombanya itu lomba apa, terus kemudian pastinya taekwondo ya Mas ya? Iya, kemudian pastinya. lombanya itu kapan, terus lokasinya di mana? Bisa diceritain dulu Mas? Iya, lombanya itu tuh di tahun 2019 di akhir kalau nggak salah tuh bulan-bulan November atau Desember gitu. Tanggalnya saya lupa, cuman letaknya di venue-nya, kotanya sih di Manila, venue-nya saya agak lupa ya, venue-nya intinya di Manila gitu. Terus di sana saya menjadi finalis, final bertemu tuan rumah sendiri. Terus terakhir saya harus kalah dengan rumah, jadi dapat medali perak. Juara 2. Ya. Juara 2. Tapi itu sudah suatu prestasi yang membanggakan sih Mas. Juara 2 itu juga nggak gampang loh Mas, keren. Jalanannya panjang Mbak. Jalannya panjang, betul. Apalagi sampai go internasional juga kan Mas. Oke, perasaannya sendiri gimana Mas Reynaldi waktu memenangkan kejuaraan tersebut? Pastinya bangga bisa bawa nama Indonesia, bawa nama Udinus apalagi. Terus juga kemarin tuh sempat dapat info katanya Bu Kusni, Pak Rendra, Pak Rektor mau datang langsung nonton ke Manila, tapi mungkin karena lagi sibuk atau ada acara jadi tidak bisa, tapi dukungan terus datang terus dari message ya, dari WhatsApp, kan ada grup nih, grup atlet dari WhatsApp, jadi saya lebih semangat lagi. Pokoknya senang deh di sana, apalagi bisa ya memaksimalkan prestasi saya walaupun belum bisa meraih medali emas. Tapi ya alhamdulillah bisa mendapatkan medali perak buat Udinus dan Indonesia. Yang pasti dukungan selalu mengalir ya Mas selama mau menjelang lomba kemarin. Pasti, apalagi Pak Rendra setiap hari. Ingetin terus ya Mas, jangan lupa makan, semangat terus. Ngalahin pacarnya Mas, jangan Mas Pak Rendra. Oke. Kalau apa namanya Mas Reynaldi sendiri nih Mas, sejak kapan sih Mas menggeluti dunia taekwondo itu sendiri? Sebelum bergabung dengan Udinus kah atau seperti apa Mas? Kalau pertama kali ikut taekwondo saya dari kecil, dari kelas 2 SD. Okay. Iya, dari kelas 2 SD, terus saya masuk ke
PPLP ya, PPLP atau Platda itu SMP kelas 2 atau 3. Jadi saya SMP itu udah di mes, udah jauh dari orang tua, Mbak. Oke. Udah Iya, terbiasa LDR berarti ya Mas ya? Oh iya. Terus Oke. SMP kelas 3 saya mulai deh di tahun 2009 itu saya udah mulai masuk Platnas junior dan masuk Platnas seniornya sekitar umur 17-18 di SMA waktu itu. Sampai jadi sekarang. memang sudah dari kecil ya Mas ya? Iya, betul. Kalau untuk alasannya sendiri Mas, ini kan dari sekian banyak jenis bela diri yang ada juga, kenapa memilih taekwondo? Jadi awalnya sebenarnya saya kan mungkin suka nonton film action yang mungkin kayak kalau lagi ada filmnya Bruce Lee atau Jackie Chan kayak seneng niruin gerakannya. Terus akhirnya tuh kayak orang tua udahlah coba awalnya ikut wushu, mau coba ikut wushu. Terus ada tetangga yang ngajakin udah ikut taekwondo aja, nanti bareng berangkatnya gini-gini. Ya akhirnya ajakan dari tetangga itu bisa sampai sekarang ini. Berarti dan dari dukungan orang tua juga. Dari dukungan orang tua juga ya. Berarti dari hobi awalnya suka nonton film yang action gitu. Kemudian orang tua melihat ada bakat nih anak nih, akhirnya diikutkan mungkin kursus tadi ya Mas atau latihan-latihan. Klub ya, klub betul. Oke. Kalau untuk ini kan Mas Renaldi selain menjadi atlet juga kan juga salah satunya kan mahasiswa UDINUS juga ya Mas ya. Iya, betul. Cara bagi waktunya sendiri Mas antara belajar dan juga latihan seperti apa Mas? Dibilang jadi sebenarnya agak sulit bagi waktu. Kadang kan ada kayak seorang atlet kan apalagi kalau dekat pertandingan gitu kan latihannya aja pagi, sore, malam. Kadang pagi, siang, sore, malam. Nah, sedangkan kuliah kan kadang siang itu, jadi kita kadang bingung apakah tabrakan waktunya, jadi akhirnya nggak bisa ikut kelas. Tapi paling bisanya kayak misalnya nanya teman, tadi materinya apa aja, terus gimana, terus dipelajarin. Akhirnya kan biasanya kalau sekarang ini kan kuliah online di Kulino, biasanya kan dapat forum itu kan, dapat tugas. Iya, betul. Nah, jadi pelajari materi dulu, baru walaupun ya kadang sering telat sih masukin tugasnya karena kan sibuk sama latihannya, rutinitasnya. Kalau misalnya ada ujian-ujian gitu, Mas? Ujian? Apakah menyusul atau seperti apa? Nah, kalau yang semester kemarin sempat menyusul, tapi ada yang kalau pas lagi kosong bisa ngisi langsung di hari tersebut. Iya. Yang pasti dari pihak kampus juga mengerti ya Mas ya, memberikan pemahaman gitu, dukungan juga. Oke, siap. Sejenak ini kita akan beralih ke Bu Kusni lagi ya Mas Renaldi. Iya. Oke, Bu Kusni mungkin kalau untuk kegiatan kemahasiswaan di UDINUS ini kan semenjak ada COVID-19 seperti apa Ibu? Apakah ada perbedaan Bu sama sebelum adanya COVID-19? Ya sebenarnya ada perbedaan Mbak, agak terganggu juga, tapi bukan menjadi alasan itu, karena kita bersama-sama bisa menciptakan kreativitas. Ada cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan, misalnya dengan webinar, ini kegiatan-kegiatan, kemudian kita melakukan pengabdian, itu banyak sekali dibutuhkan, jadi kita bisa mengulurkan ya tangan kita kepada sekitar kita untuk kita berbagi. Kemudian lomba-lomba bisa kita lakukan dengan cara ini video ya dengan daring. Dan tadi Pak Rindra sudah ceritakan bahwa mahasiswa kita yang ikut catur pun bisa menggunakan dengan cara daring. Online ya Bu ya, daring tadi online ya, seperti itu. Ini untuk apa ya? Supaya kita bisa menyeimbangkan yang kemarin itu kita bisa langsung, sekarang kita harus punya kreativitas untuk melakukan itu. Jadi tinggal merubah polanya saja. Yang tadinya menjadi dari online menjadi offline menjadi online. Berarti ini pandemi tidak hanya berpengaruh sama kegiatan belajar mengajar ya Bu ya, bahkan untuk kegiatan kemahasiswaan pun juga sekarang inovasinya ke daring semua ya Bu ya. Iya. Oke, siap Bu. Mungkin kalau untuk jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan sendiri yang ada di UNUS ini selama ini jumlahnya ada berapa Bu Kusni? Kalau kegiatannya Mas sudah ribuan ya. Ribuan ya Bu ya? Banyak ya Bu? Iya, banyak kegiatannya.
Oke, memang karena di satu sisi juga mahasiswanya juga pada aktif untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan, kemudian dari Indonesia pun juga turut mendorong mahasiswanya ya Bu. Jadi kegiatannya tadi banyak ya Bu. Iya, Oke. adik-adik kita itu kan sudah punya ini Mbak, sudah punya target, kita ada RKT setiap tahunnya. Jadi Oke. mereka sudah punya program. Nah, program-programnya itu dilaksanakan dan mereka memang sudah tidak harus dipaksa. Mereka sudah berlomba-lomba untuk mencapai prestasinya. Prestasinya Karena masing-masing. ya, mungkin untuk apa ya, menunjukkan bahwa masing-masing ormawa mereka adalah ormawa yang perlu diperhitungkan di Universitas Dian Nusantara. Betul. Selain itu kalau misalnya ikut kegiatan kemahasiswaan kan untuk mahasiswa sendiri nih Bu, saya juga mantan mahasiswa kan menambah pengalaman, nambah relasi juga ya Bu ya tentunya. Kalau Oke. menang dapat, Betul. Dapat apa Ibu? kalau menang kan juga dapat beasiswa. Ya, Ya, selain betul. kami bagus, jadi akan berguna untuk mahasiswa itu sendiri. Ya, betul sekali. Nah, untuk Pak Rindra sekarang pertanyaannya Bapak. Nah, ini kan tadi setelah Bapak kan bilangnya kalau untuk mencari atlet-atlet ya bibit unggul kan sampai Nusantara tadi ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, gimana sih Pak cara mengasah mereka agar semakin terampil? Ketika tadi sudah Udinus menemukan, oh ini ada bibit-bibit unggul mungkin seperti Mas Renaldi tadi di bidang taekwondo, kemudian Mas Surya di catur, itu cara agar mengasahnya supaya mereka semakin terampil seperti apa Bapak? Cara mengasahnya ya pakai ini Mbak, kalau pisau itu ya berarti pakai apa ya, mengasah pisau itu ya. Jadi atlet-atlet yang sudah masuk ke tempat kita, bakatnya kan memang sudah ada, sudah kita filter dan kita ada dua, kalau ibaratnya lingkaran itu ada dua Mbak. Yang sisi kanan adalah untuk atlet, dia targetnya memang untuk atlet. Yang sisi kiri adalah untuk organisasi. Karena apa? Yang disampaikan oleh pimpinan itu selalu kalau bisa selaras antara kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Sama di dalam kegiatan aktivitas organisasi juga sama. Harus seimbang. Yang sebelah sisi kanan adalah atlet, dia hanya fokus atlet, yang kiri ya fokus manajemen, fokus ke organisasi. Contoh, Mas Renaldi ini adalah atlet taekwondo. Ya dia tugasnya tanding terus. Cari prestasi, cari medali, tugasnya itu saja. Nggak usah mikir nanti misalnya ada kegiatan makrab, ada mungkin makrab enggak ada ya, ada kegiatan pendampingan, ada kegiatan training, nanti latihannya di mana, kemudian dan lain-lain, itu enggak usah mikir begitu. Jadi itu, yang pertama ada dua sisi atlet, sisi bukan atlet. Enggak mungkin seorang atlet kemudian difokuskan ngurusi manajemen, itu enggak mungkin. Dan manajemen organisasi jadi atlet itu juga enggak mungkin, kalau di kami itu seperti itu. Kemudian yang kedua Mbak, selain atlet dan selain manajemen organisasi, juga pelatih. Kami selalu sampaikan ke akademik dalam hal ini ke Bu WR, kita mencari pelatih yang memang betul-betul kredibel lah, baik ya. Kayak misalnya taekwondo. Taekwondo ini kita juga pelatih yang berlisensi dan dia mantan pemain Asian Games kalau tidak salah ya, sebelum Indra ini. Mantan pemain Asian Games. Kemudian sepak bola juga berlisensi. Basket, ya, basket juga berlisensi. Jadi semuanya ketika sudah masuk, jangan terus kemudian prestasinya turun. Yang tadinya bahan emas, ya harus jadi emas begitu. Jangan bahan emas kemudian tidak kita poles, tahu-tahu jadi batu, kan sayang. Ya bahan emas ya kita poles, kita olah, dan cara ngolahnya ya dengan itu tadi, fokus ke atletan, pelatihannya juga rutin, kemudian sarana prasarana ini juga sangat didukung. Ketika misalnya atlet ini membutuhkan matras baru, membutuhkan misalnya net baru, membutuhkan ring baru dan lain-lain, kita ajukan ke akademik, kebanyakan yang kita usulkan di ACC. Contoh yang paling gampang tuh kayak pencinta alam Mbak. Pencinta alam nih Alda Kawanaseta, ini prestasinya lumayan banyak. Ya, panjat dinding, balapan naik dinding itu, cepet-cepetan itu ya. Nah kita sering dapat emas. Ada satu atlet kita yang sampai ke kemarin di Cina ya, ke internasional. Kemarin di mana itu di luar negeri juga dapat medali emas. Ya Mbak Berta namanya. Dan kita ada banyak atlet PON dari panjat tebing. Nah, atas prestasi itu, penghargaan yang luar biasa diberikan oleh Bu Kusni dan akademik adalah kita dibuatkan wall climbing. Ya, wall climbing taraf, tidak tahu ini taraf nasional atau internasional ya, tapi yang jelas harganya luar biasa lah. Luar biasa ya Pak. Luar biasa.
Itu ada penegakan semacam itu. Jadi kalau sudah masuk ya kita poles, kita berikan sarana yang baik, kita berikan ya asupan gizi yang baik juga ya, ada asupan gizi yang baik dan lain-lain lah supaya tetap berprestasi. Sama Gitu. seperti Mas Renaldi tadi bilang, dari kampus dukungannya luar biasa sekali ya Pak untuk mahasiswa yang atlet tadi. Oke, siap Pak. Kemudian ya, Pak, gimana Pak? Lanjut jadi, Bapak dulu. Seperti yang ceritakan Mas Renaldi tadi, jadi kita itu dari akademik, ya memang atas instruksi dari Bu Kusni, kalau bisa atlet itu dikawal. Jangan sampai ada atlet yang IP-nya di bawah 2. Coba tanya Mas Renaldi itu IP-nya berapa? IP-nya 3 itu dia. Ya, 3 mungkin 3 lebih. Jadi bahkan sampai ketika atlet IP-nya turun, itu kami ditugasi khusus oleh Bu Kusni untuk membina. Supaya apa ya? Supaya itu dua mata tadi, akademiknya bagus, di keatletan juga bagus. Gitu. Harus itu, seimbang Mbak. tadi ya Pak ya. Iya Mbak Ruth. Nah ini tadi jawaban Bapak menyambung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah Boleh. ini kalau untuk akademik maupun prestasi non akademik mahasiswa itu kan harus seimbang tadi ya Bapak bilang. Iya. Nah kalau untuk dari langkah dari Biro Kemahasiswaan UDINUS sendiri Pak, bagaimana sih Pak untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut gitu? Menyeimbangkan itu sulit Mbak. Kalau orang Korea itu ada yin ada yang ya. Iya. Yin yang seimbang atau balance itu sulit. Tetapi tetap kita tetap upayakan. Kita upayakan seperti yang di awal ketika mereka masuk kita sudah tegaskan bahwa di UDINUS itu berbeda dengan beberapa perguruan tinggi lain. Kalau beberapa perguruan tinggi lain mungkin ya kita tidak perlu nyebut nama lah. Artinya kalau sudah jadi atlet ya fokus di atlet saja. Kalau kuliah ya kuliah, tidak perlu pikir atlet. Kalau di kami itu ya atlet ya akademiknya. Karena Pak Rektor itu juga selalu menegaskan bahwa kalian itu ke UDINUS itu bukan untuk main taekwondo, tapi ke UDINUS untuk lulus jadi sarjana ilmu komunikasi. Betul. Untuk jadi tujuan utamanya kan itu ya Pak tadi ya Pak. Betul. Tapi kalau bisa ya dapat dua-duanya Mbak. Ya medalinya dapat, populer, terkenal karena olahraganya, tapi juga dari sisi akademik juga bagus. Nah, di awal kita sudah berikan arahan itu. Kemudian ketika sudah jalan pada saat masa perkuliahan kita selalu selalu kita bukan awasi ya, selalu kita pantau. Kalau kita awasi yo mata kita hanya 2 terbatas. Ya selalu kita pantau dan manajemen di UDINUS ini sangat luar biasa menurut saya. Karena apa di fakultas pun ada istilahnya organ-organ kemahasiswaan. Dalam ini adalah koordinator kemahasiswaan. Jadi mereka membackup pekerjaan di kemahasiswaan di tingkat fakultas. Jadi kalau ada atlet yang kemudian IP-nya turun, kemudian ada kendala, ada masalah dan lain-lain, nanti diselesaikan. Nah, kalau ini juga menarik, mungkin perlu saya sampaikan. Kalau di tempat kita, kalau misalnya ada mahasiswa atlet yang kemudian tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut itu biasanya kita berikan kesempatan untuk ujian susulan dan lain-lain. Ya. Bukan istilahnya menganak-emaskan atlet bukan. Ya, kita sesuai prosedur, tidak ada kemudian karena atlet nilainya otomatis jadi A, tidak. Ya. Itu bahkan sampai Bu WR itu ngawasi satu-satu, ngamati satu-satu. Oh ini IP-nya kok bisa 0, ini kenapa misalnya? Oh ternyata cuti. Oh ini IP-nya 2,99 misalnya, kurang 1. Oh ternyata masih ada remedi dan lain-lain. Jadi kita seperti itu Mbak. Tidak kemudian atlet ditinggal sendirian, kasihan lah dia. Betul Pak. Mbak Ruth pernah lihat di lapangan, mereka bertanding berdarah-darah untuk hanya mengibarkan bendera UDINUS misalnya. Wow. Oh, itu dari pertandingan babak penyisian, babak 1/8, 1/4, semifinal dan final. Woi, deg-degannya Mbak. Mungkin atletnya enggak deg-degan, yang nonton ya Pak. Yang supporter itu deg-degannya luar biasa. Dan itu mungkin lebih dari mahasiswa biasa. Ya kita kalau beri perlakuan yang agak lebih enggak apa-apa lah. Gitu. Karena mereka pun juga salah satu yang turut mengharumkan nama dari UDINUS sendiri dan tentunya juga Indonesia ya Pak ya. Perjuangannya tadi yang Mas Renaldi bilang juga tahapannya tuh mau ke go internasional juga nggak semudah itu, panjang gitu ya Pak. Oke. Kadang kita ada tagline juga Mbak, UDINUS untuk Indonesia. Wah keren Pak ya. Sesuai sih Pak kalau dari cerita tadi Bapak sesuai sekali ya. Allah. Iya Pak. Berarti tadi memang dukungannya untuk menyeimbangkan tadi lebih ke pemantauan tadi juga ya Pak ya. Maksudnya tidak hanya dari segi non akademiknya saja, tapi akademik dari atlet pun juga terus dipantau, ditemani, diperhatikan Pak. Betul. Oke, saat ini pertanyaannya untuk Bu Kusni. Bu, kalau untuk ini di masa pandemi Bu,
untuk rencana jangka panjang dari kegiatan kemahasiswaan sendiri, apakah ada yang mengganggu gitu Bu atau terhambat gitu Bu? Ya, kalau terhambat pasti ya Mbak tadi. Tadi saya katakan itu bukan menjadi satu alasan sebenarnya. Karena dengan kita berkoordinasi, berkolaborasi antara universitas dan fakultas, ya bisa kita lihat atlet-atlet kita tetap kita kelola. Jadi tidak ada masalah ya, asal kita punya kreativitas yang tinggi untuk melakukannya. Kalau taekwondo hanya kepengen ikutnya biasa saja, beradu tatap muka begitu ya tidak mungkin kita dapatkan medali. Tapi dengan cara yang online tadi maka kita dapatkan medali. Ya, cara-cara ini yang kita lakukan di semua kegiatan kemahasiswaan. Pokoknya semuanya harus berinovasi ya Bu ya di tengah masa pandemi ini, nggak boleh kalah sama corona ini Bu, COVID-19 nih. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir di segmen kedua kembali ke Mas Renaldi. Nah, Mas Renaldi, halo Mas. Ya. Oke, ya Mas, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk teman-teman di luar sana, Mas Tribuners dan juga Dinusian yang menyaksikan Tribun Forum pada sore hari ini. Ada pesan atau motivasi nggak Mas untuk teman-teman agar ikut berprestasi juga sama seperti Mas Renaldi? Mungkin sedikit aja ya Mbak, kayak jangan sia-siakan waktu mudanya. Waktu muda, jadi gunakan waktu muda ini dengan baik dan berguna agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, siap Mas. Semoga untuk Mas Renaldi, semoga nanti di kejuaraan-kejuaraannya selanjutnya bisa juara lagi, bisa Amin. Sukses lagi seperti yang sebelumnya, Amin. mungkin lebih baik lagi juga Mas. Oke, nah terima kasih untuk Pak Rendra dan juga Bu Kusni dan juga Mas Renaldi untuk segmen kedua ini. Dan untuk Tribuners dan juga Dinusian jangan kemana-mana karena akan Tribun Forum akan kembali setelah break yang satu ini. Tribuners dan juga Dinusian, terima kasih yang sudah stay tune untuk menyaksikan Tribun Forum sampai di segmen ketiga kali ini. Nah, tadi kalau di segmen kedua itu sudah berbincang langsung dengan mahasiswa berprestasi di bidang taekwondo. Nah, sekarang ini di segmen ketiga kita akan berbincang juga dengan salah satu mahasiswa yang berprestasi di bidang catur. Tapi di segmen kali ini masih bersama juga dengan Bu Kusni dan juga Pak Rendra. Dan satu lagi, nanti akan kedatangan Mas Surya Wahyu Putra. Nah, ini salah satu mahasiswa Udinus yang berprestasi di bidang catur. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama dengan Mas Renaldi sebelumnya. Oke, kita sapa dulu Mas Surya. Halo, selamat sore Mas Surya. Halo, Mas Surya. Suaranya belum terdengar, Mas. Ya, selamat sore, Mbak. Halo, selamat sore Mas. Sudah aman suaranya, sudah terdengar. Oke, ya, Mas Surya, sore. Ya gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Mas ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Surya ini salah satu mahasiswa Udinus yang berprestasi di bidang catur. Nah, sekarang semester berapa Mas Surya? Ini semester 1, Mbak. Semester 1 sudah jadi mahasiswa berprestasi, Mas. Keren banget Mas, keren banget Mas. Ini biasanya kalau misalkan mahasiswa itu masih semester awal tuh masih perkenalan dulu, fokus ini materi perkuliahan awal-awal. Tapi Mas Surya sudah menjadi salah satu mahasiswa Udinus yang berprestasi. Oke, jurusan apa Mas Surya kalau boleh tahu Mas? Jurusan manajemen. Manajemen ya, oke. Nah, Mas Surya ini saya dapat bocoran sedikit nih Mas. Mas Surya kan baru-baru ini tadi Pak Rendra juga sudah bercerita ya Mas ya. Baru-baru ini Mas Surya mengikuti lomba catur via online ya Mas ya. Ini lomba catur antar mahasiswa Mbak, tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusmanu Pekalongan. Oke, secara online ya Mas, betul ya, daring ya Mas? Halo? Iya. Ya. Ini perlombaannya secara daring, betul Mas Surya? Iya, ini secara daring, Mbak.
Oke. Itu lombanya kapan, Mas? Kalau boleh tahu, Lombanya Mas. pada tanggal 27 Agustus 2020. Oke, Masih berarti baru-baru ini, Mbak. baru-baru ini ya, Mas ya. Ya. Oke, kalau boleh diceritakan sedikit, Mas, mungkin lombanya itu seperti apa konsepnya, kemudian Mas Surya sendiri memenangkan kejuaraan apa gitu, Mas? Kalau diceritakan ini lombanya cara daring karena ini kan baru corona ya, Mbak. Betul. Jadi nggak bisa kayak turnamen di darat gitu. Oke. Kemudian kalau untuk kejuaraan yang Mas Surya dapatkan sendiri, Mas? Iya. Untuk kejuaraan yang Mas Surya dapatkan sendiri di perlombaan itu, Mas? Halo, Mas Surya? Mbak, sinyalnya putus. Oh iya, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Oke, mungkin saya ulangi pertanyaannya terlebih dahulu ya, Mas ya. Untuk kejuaraan yang didapatkan Mas Surya di perlombaan yang secara daring ini? Ya, ini sinyalnya biasa ya. Tadi kata Pak Rindra uniknya itu, ini karena masa pandemi uniknya itu. Ada sinyalnya rada-rada agak jelas, gitu ya, terputus. Halo? Ya. Halo, Mas Surya? Ya. Halo, Mas? Oke, ini sinyalnya masih sedikit mengalami gangguan, Tribuners dan Tribunesian. Iya. Ya, sudah terdengar, Mas, suara saya? Halo? Dan mungkin. Ya, gangguan Ibu. Halo, Mas Surya? Oke, nah mungkin sambil menunggu koneksinya membaik gitu ya, Bu, Pak, dan juga Tribuners dan Dinusian, mungkin ini masih ada gangguan dengan Mas Surya sinyalnya. Nah ini mungkin akan saya bertanya dulu ke Bu Kusni, enggak apa-apa Bu ya, sambil menunggu sinyal dari Mas Surya ini sudah membaik dulu. Oke, kalau untuk antisipasi dari kemahasiswaan Udinus sendiri, Bu, untuk tetap menggerakkan mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan itu, padahal ini kan sekarang lagi di masa pandemi, seperti apa Bu Kusni? Para ketua dari organisasi itu, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Jadi walaupun masa seperti ini, mereka tetap mengajak adik-adiknya, mempengaruhi adik-adiknya yang baru itu untuk ikut masuk di dalam organisasinya. Ini cara kita untuk menggerakkan mereka. Kemudian untuk memberdayakannya ya, tadi saya sudah cerita bahwa dengan kesadarannya sendiri, mereka itu sudah berlomba-lomba untuk mencapai targetnya. Aktif tadi ya Bu ya. Di organisasi mereka itu sudah kita harus kayak mungkin tadi catur, mungkin ketua yang manajemen di catur itu sudah mengatakan kita untuk tahun ini harus sudah dapat sekian medali. Ya, itu yang dilakukan sehingga kita tidak perlu memaksa kepada mereka, tetapi tadi mereka sudah terpola sendiri untuk meraih prestasi. Berarti memang dari mahasiswanya sendiri juga sudah aktif. Kemudian mungkin ada tadi target-target ya Bu ya, mungkin sampai akhir tahun harus dapat berapa medali. Kemudian yang saya suka tadi mungkin pendekatan yang tadi Bu Kusni bilang, mungkin dari kakak-kakak seniornya itu kayak bilang ke adiknya, ayo kita harus aktif kayak gitu. Biasanya pendekatan-pendekatan antar mahasiswa itu yang lebih aktif sih Bu, lebih bisa menggerakkan juga untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk terpacu berprestasi sama kayak kakak-kakak seniornya tadi. Iya, kakak-kakaknya memang minta seperti itu. Jadi kalau misalnya catur itu sudah menang, misalnya hanya dapat 2 emas, mereka harus berpikir adiknya nanti di kemudian harus lebih meningkatkan lagi. Ini support dari kakak atau ya kakak tingkat tadi memang luar biasa. Oke, jadi kita memang sudah melatih atau mengajak mereka untuk ya peduli kepada adik-adiknya. Oke, tadi kayak dibilang Pak Rindra ada chemistry ya Bu ya antar angkatan. Oke. Kemudian, iya Bu betul. Kalau untuk mahasiswa yang berprestasi sendiri Bu yang meraih juara tadi, nah mungkin bisa diceritakan Bu reward atau ada hak-hak istimewa kah Bu yang mereka dapatkan gitu? Ya kita memberikan apresiasi Mbak, apresiasinya kita tergantung tingkatannya saja. Kalau nanti tingkatnya itu di tingkat provinsi misalnya kita berikan beasiswa SPP dan SKS 1 semester.
Oke. Kemudian kalau tingkatnya nasional itu nanti ada SPP dan SKS 1 tahun. Oke. Kalau yang internasional itu SKS, SPP 2 tahun. Jadi kalau Mas Rinaldi itu kalau dia atlet sudah jelas beasiswa ya, tapi Iya, ada betul. yang lain menang internasional 2 kali ya. Selama dia kuliah selama 4 tahun mungkin tidak pernah membayar sama sekali. Tapi mereka memberikan kontribusi kepada Udinus dengan wujud yang memberikan prestasi ini, memberikan piala, dan nanti di kami mereport ya, melaporkannya di Simkat Mawar. Oke, karena salah satunya tadi ketika ada mahasiswa yang prestasi pun ikut meningkatkan peringkat Udinus juga ya Bu ya di Simkat Mawa tadi Ji. Oke, berarti reward-reward yang mereka dapatkan seperti itu pasti untuk mahasiswa sangat tertarik sekali Bu untuk mendapatkan kejuaraan karena tadi ada sambungannya sama kuliahnya jadi dapat beasiswa juga dari kampus. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Rindra. Nah, kalau Pak Rindra sendiri Pak dari Biro Kemahasiswaan, ketika menemukan ada mahasiswa yang punya bakat terpendam tapi tidak diperlihatkan gitu Pak. Gimana sih cara Bapak mungkin merayu-rayu atau apa ya supaya mereka itu yang punya bakat terpendam ini yang tidak terlihat itu akhirnya harus menunjukkan diri gitu Pak prestasinya gitu. Gimana Pak, ada kiat-kiat khusus kah Pak? Ini masalah bakat yang terpendam yang tersembunyi itu sulit. Iya Pak. Sulit masalah hati ya. Kadang kalau ada atlet yang luar biasa, tahu-tahu tahunnya itu sudah mau lulus. Ternyata juara renang tingkat internasional tuh misalnya. Tapi ya memang ada juga yang seperti itu. Artinya mereka datang ke Udinus itu pilihan. Saya akan berhenti dari olahraga, saya mau fokus ke kuliah, ada yang begitu. Tetapi ada satu cara, karena memang satu saat itu kita menemukan atlet catur. Jadi ya ini kalau kita ngomong taekwondo adalah Udinus, basket Udinus, nanti mungkin tahun 2021 target kami adalah catur ya Udinus gitu. Target kami seperti itu. Kami menemukan atlet catur juga tidak sengaja. Karena ada pertandingan catur, kemudian ada orang senang catur, kita pertandingkan juara. Bahkan beberapa saat yang lalu kita juga tidak sengaja menemukan atlet pencaksilat, ya, anak broadcast, iya anak broadcast lah. Ini teman-teman ini apa namanya? Dia lagi ada aktivitas. Kemudian loh kamu bisa apa? Saya bisa silat. Oke kalau memang bisa silat ya datang ke Biro Kemahasiswaan. Kita lihat silatnya dia. Kemudian dulu belum ada UKM silat, belum ada, ya. Kita berangkatkan, kita lombakan di piala apa itu di Bali ya, di internasional, Mbak. Langsung keren. Kita berangkatkan ke internasional, pulang bawa juara 2 internasional, Mbak. Wow. Jadi luar biasa lah belajar dari itu ternyata di Udinus itu banyak bakat-bakat yang terpendam seperti yang Mbak Ruth tadi ceritakan. Yeah. Nah, bagaimana menggalinya? Saya enggak punya cangkul, Mbak. Oke. Mungkin ada cara lain, Pak. Nah, cara lain seperti ada cara apa, lain. Cara lainnya adalah kita mengadakan lomba antar mahasiswa. Lomba antar mahasiswa, lomba-lombanya itu adalah lomba-lomba yang mensupport Simkat Mawa. Jadi muara kita selalu ke Simkat Mawa, Mbak. Iya, ya, adakan lomba tingkat mahasiswa. Lah di antara mahasiswa itu nanti akan muncul bakat-bakat yang tadinya terpendam. Yang tadinya enggak senang nyanyi ternyata pintar nyanyi. Yang tadinya enggak bisa enggak kelihatan dia jago voli, ternyata ketika pertandingan antar mahasiswa luar biasa. Nah, dari bakat-bakat itu kita ya petani itu apa ya bahasa Indonesia ya? Di apa? Ayo, seleksi ya, Pak ya. Seleksi, betul. Padahal jauh ya. Petani sama seleksi jauh ya. Tapi maksudnya benar, Pak. Ya, bahasa Jawa jauh lebih banyak anunya ya. Lebih tua. Jadi di petani kita cari atlet-atlet yang sudah bagus, kita pilihi gitu. Kemudian kita apa ya istilahnya ya, kita masukkan ke kalau istilah kita tuh kayak kawah candra di mukanya gitu ya. Kita latih, kita bina. Dengan istilah kami ada namanya training center. Nah dari training center itu nanti ya atlet-atlet yang tadinya bakatnya tidak kelihatan menjadi bisa muncul, bisa tampil dan bisa membawa nama Udinus. Dan kadang ini juga Mbak masalah psikologi, jadi kadang minder dan lain-lain. Ya, gitu. Betul. Nah itu, ini di Udinus ada psikolog, ya ada psikolog yang tugasnya memang untuk itu, gitu. Untuk yang minder-minder, untuk yang tidak percaya diri, tetapi sebenarnya punya bakat yang luar biasa. Itu bagiannya psikolog. Nanti masuk ke ruangan, ngomong-ngomong,
keluar sudah percaya diri. Oke. Ya. Kalau di sekolah kayak BK gitu mungkin ya Pak ya? Iya, mirip Ya, BK. mirip Mirip BK. BK. Tapi kalau BK kan kesannya itu nangkepi, motongin Iya. rambut gitu. Kalau ini enggak, ini pendekatan Pendekatan. iya Oke. kakak adik, kekeluargaan. Betul. Gitu Mbak Ruth. Oke, siap Pak. Mungkin tadi yang Pak Rindra bilang kayak ada kegiatan antar mahasiswa itu kan salah satunya misalnya dari satu jurusan dibutuhkan, oh ada kompetisinya ini, siapapun kan akhirnya ikut terdorong ya Pak ya untuk bisa akhirnya dari pihak kampus tahu ini anak ini ada bakat nih, ada bakat terpendam nih, tapi belum ditunjukkan tadi ya Pak ya cara-caranya seperti itu. Oke. Contoh Mbak, contoh sedikit boleh ya? Contoh. Boleh Pak, monggo. Udinus ini belum punya lapangan renang. Lapangan renang. Renang itu apa kolam ya? Renang. Kolam. Pak. Nah, Udinus itu belum punya kolam renang. Ya, belum punya. Nanti mudah-mudahan nanti punya lah. Kita nanti ke depan mesti ada insya Allah. Ya, belum punya kolam renang. Kemudian kita juga tidak ada UKM renang. Kita tidak ada juga komunitas renang. Tetapi ada bakat terpendam. Renang itu juara 2 nasional. Juara 2 nasional Pomnas loh Mbak. Padahal tidak punya kolam renang, tidak punya organisasi renang dan lain-lain. Lah bakat-bakat terpendam itu muncul ketika ada ya semacam itu pertandingan pertandingan antar mahasiswa atau mungkin kita woro-woro nanti kita akan ada lomba berenang siapa yang mau ikut. Nah, muncul datang sendiri dengan sukarela datang ke mahasiswaan, Pak saya daftar. Kita motivasi dan lain-lain akhirnya juara 2 tingkat nasional. Ngalahkan perguruan tinggi yang punya kolam renang gitu ya. Oke, Pak. Ada enggak tahu perguruan tinggi yang punya kolam renang ya? Ada mungkin ya. Mungkin ada Pak. Oke, berarti dari segi mahasiswanya sendiri pun juga ikut aktif ya Pak ya, seperti yang Bu Kusni tadi bilang, J. Iya. Oke, Pak ini pertanyaannya kali ini Pak ini menyambung dengan pertanyaan di segmen sebelumnya. Tadi kan katanya Bapak kalau untuk menyeimbangkan antara non akademik sama akademik memang rada-rada susah-susah gampang gitu ya Pak ya. Nah ini kalau langkah dan antisipasi dari Biro Kemahasiswaan sendiri Pak, semisal ada mahasiswa yang berprestasi non akademik begitu J Pak. Kemudian di sisi lain kalau untuk non akademiknya naik nih Pak, tapi di sisi lain untuk akademiknya itu malah mengalami penurunan atau kemunduran gitu. Nah itu seperti apa Pak? Solusi mungkin dari Biro Kemahasiswaan sendiri. Jadi gini Mbak, ini ada strategi yang ya ini diciptakan enggak apa-apa yang mau izin buku seni. Kalau atlet-atlet yang sudah berprestasi itu biasanya dapat beasiswa. Ya dapat beasiswa. Tetapi ketika IP-nya di bawah 3, ya Mbak Ruth, IP-nya kita enggak main-main, kita pakai skala 3 bukan skala 2 lagi. Untuk atlet bukan skala 275 atau 2,5, itu udah lewat lah itu. Kita sudah sampai ke skala 3. Nah, ketika atlet, siapapun yang dapat beasiswa, baik itu beasiswa atlet, beasiswa yayasan, beasiswa yang lain, termasuk beasiswa bidik misi atau beasiswa unggulan, yang indeks prestasinya di bawah 3, itu otomatis muncul tagihan, Mbak. Muncul tagihan SPP atau SKS itu muncul. Kalau muncul tagihan SPP, SKS, maka secara otomatis dia akan datang ke kami. Ya, betul. Pada saat jadi tanpa disuruh mereka datang ke kami, ya datang ke saya, datang ke Bu Kusni gitu ya, karena pintunya Bu Kusni, pintu kami juga selalu terbuka. Ya datang ke kami, kemudian Pak ini gini-gini. Nah saat itulah kesempatan kita untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, ada masalah apa, diputus pacarnya, mungkin pacarnya lari dan lain-lain, misalnya ini. Iya, misalnya itu bisa jadi salah satu faktor sih Pak. Bisa ya, ada banyak yang semacam itu, mungkin juga belum bayar kos-kosan atau apalah itu ada masalah-masalah biasanya diceritakan. Nah ketika diceritakan, biasanya kami ini mohon izin ke Bu Kusni bikin dispensasi. Bahwa anak ini si A atlet ini, mohon saya bikin surat itu ke Bu Kusni, mohon untuk diizinkan ikut ujian misalnya. Karena kalau belum bayar tuh enggak bisa ujian Mbak. Mohon diizinkan untuk ikut ujian. Nah saya sama atletnya, ini rahasia, nanti mudah-mudahan ya enggak apa-apalah atlet jadi berangkat. Nanti si atletnya kan saya treat. Kalau kamu semester depan masih begini lagi, ya risikonya beasiswa kami cabut. Ya, tetapi kalau semester depan kamu IP-nya bagus, ya sudah nanti untuk tagihan dan lain-lain nanti kami komunikasikan ke Bu R3. Jadi itulah ya mekanisme yang memang kita ciptakan by system, Mbak. Ya artinya mereka datang kemudian kita berikan pengarahan, berikan pembinaan, tapi ya alhamdulillah rata-rata atlet itu di taekwondo rata-rata IP-nya 3, di basket juga rata-rata 3. Karena kami juga koordinasi dengan coach apa ya? Kalau pelatih itu apa? Pelatih ya, benar Pak, coach. Bahasa Inggrisnya apa? Coach. Coach, iya betul Pak. Nah, kami koordinasi dengan coach. Ya dengan coachnya
Kalau yang IP-nya di bawah 3 suruh lari muter lapangan 10 kali katanya ya. Oke. Ada yang suruh push up, ada yang suruh nendangi apa gitu ya. Jadi itu sudah kita sudah apa ya, sudah by system. Oke. By system begitu. Nah, tapi kebanyakan dari atlet kita ya sebagian besar IP-nya bagus. Ya, Ya ada alhamdulillah ya, Pak. beberapa yang di bawah, tetapi pada akhirnya ketika wisuda tetap di atas 2,5 lah. Oke. Dan mereka bisa lulus dengan baik. Iya Pak, Gitu, karena Mbak. support dari pihak kampusmu tidak lepas ya Pak dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tadi Pak. Gitu. Oke. Kami itu Oke. 24 jam kok Mbak Ruth, ya. 24 Iya, Pak. jam komunikasi terus dengan mereka, ada perkembangan apa, kita selalu komunikasi. Ya inilah keterbukaan informasi ini manfaatnya seperti ini. Betul Pak. Bisa saling komunikasi kapanpun. Ya. Chemistry tadi ya Pak, balik lagi ke Ya, chemistry betul. ya Pak. Betul. Oke Pak. Chemistry. Oke. Kalau misalkan ada mahasiswa nih Pak yang misalnya ikut lomba, tapi tabrakan dengan kuliah ataupun ujian gitu ya Pak. Ya mungkin yang lebih krusial yang ujian ya Pak ya, karena kalau ujian kan biasanya sudah ditentukan dosen nih Pak, hari ini ujian gitu. Nah, kalau mungkin ada jadwal tersendiri atau seperti apa Pak? Kalau kami itu sudah sepakat ya, disepakati oleh kami di tingkat universitas dan teman-teman di tingkat fakultas, kalau ada perlombaan, pertandingan atau kegiatan itu tidak pada saat UTS atau UAS. Oke. Kalau kegiatan selain UTS UAS kami toleransi lah, kami Ya. boleh kami dan lain-lain. Tetapi untuk pada saat UTS UAS kami tidak mengizinkan ada perlombaan atau kegiatan. Akan tetapi nih Mbak Ruth, kalau memang itu pertandingannya kemudian levelnya level nasional, kemudian itu adalah suatu rangkaian yang memang harus ditandingkan pada saat itu. Misalnya seleksinya kan tingkat kota, tingkat provinsi, kemudian di tingkat nasional itu kan harus ikut. Juara tingkat provinsi kan tetap harus berangkat di tingkat nasional. Nah, misalnya waktunya berbarengan dengan UTS dan UAS, ya nanti kita berikan dispensasi. Nanti Bu WR tanda tangan, kepadanya dekan, kepadanya dosen pengampu. Itu sudah ini ada, nanti kita buatkan juga surat tugas. Dasar dari surat tugas itu, maka sampai ke fakultas, maka si mahasiswa mempunyai atau memiliki hak untuk ujian susulan, Mbak. Ujian susulan, betul. Memiliki hak untuk ujian susulan. Kemudian kalau memang ada penugasan ya akan mendapatkan penugasan yang lain. Jadi ya kita bersama-sama dengan atlet lah, atlet tidak sendirian. Tidak sendirian. Ya. Oke. Jadi kita mereka kalau memang iya. Kalau mau ada lomba kan enggak takut ya Pak ya, nanti takut ujian atau gimana. Nggak takut, nanti kalau agak takut masuk ke ruangannya Bu Kusni kan jadi enggak takut. Ya Pak, iya. Oke. Nah, iya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Kusni. Kalau Bu Kusni selain dua mahasiswa yang berprestasi tadi, ada Mas Renaldi dan juga Mas Surya, gitu Bu. Ada yang paling Bu Kusni mungkin ingat atau yang paling berkesan gitu Bu? Aduh. Banyak ya Bu ya. Lomba yang dilakukan oleh adik-adik kita ini semua terkesan. Baik itu di penalaran, ya bagaimana misalnya NUDC itu mereka berdebat dalam bahasa Inggris dan mereka harus bertanding dengan yang negeri-negeri itu. Ya. Itu juga bisa menang. Ini kita yang nonton tuh gemeter gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana kita juga melihat kayak Mas Renaldi ini yang memang benar-benar adu fisik itu membuat kesan yang luar biasa. Kita berdoa, kita yang teriak-teriak, sepak bola juga sama, kemudian basket juga sama, dan banyak ya kegiatan catur ini kok kayak begitu saja, kok bisa main seperti ini semuanya membuat kesan kepada kita luar biasa, Mbak. Sehingga apa ya, di selam kita perlu mengapresiasi karena di selam mereka kuliah yang harusnya secara akademik nggak boleh kendor, dia berjuang sangat luar biasa untuk Udinus. Nah ini yang kami punya kesan luar biasa untuk adik-adik dan sangat mengapresiasi. Yang pasti tadi karena perjuangan mereka juga itu panjang ya Bu ya. Belum lagi juga mengorbankan pasti waktu, tenaga, fisik dan semuanya pasti jadinya berkesan untuk kampus deh Bu. Oke. Nah tadi mungkin belum tersambung dengan Mas Surya. Oke. Mas Surya mungkin bisa. Siap. Ya, sinyalnya sudah baik, Mas. Sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Iya. Iya. Oke, Mas Surya mungkin bisa diceritakan dulu, Mas, tadi terkait sama kejuaraan yang diraih Mas Surya di perlombaan yang versi daring tadi, via daring, seperti apa, Mas? Kejuaraan yang diperoleh Mas Surya?
Halo? Ya. Ya. Silakan Mas, mungkin bisa diceritakan kejuaraannya seperti apa yang diperoleh Mas Surya? Dari sinyal. Iya, ya, sinyal Ibu, betul. Oke, sebentar, mungkin setelah ini akan terhubung kembali Bu Kusni dan juga Pak Rindra. Halo Mas Surya? Ini belum muncul lagi Mas Suryanya. Iya. Sedang mencari-cari sinyal nih sepertinya Bu, Pak. Ya. Halo Mas Surya? Ya, ini tadi uniknya masa pandemi ya Pak Bu. Sinyal terutama. Beda kalau misalkan kita ketemu langsung kan bisa langsung tektokan langsung, cerita-cerita gitu ya Bu Pak. Ini terbatasnya terhalangnya karena kita beda tempat, yaitu sinyal juga jadi salah satu faktor. Oke. Mas Surya. Oke, nah Tribuners semuanya dan juga Dinusian, mungkin ini masih Mas Surya mencari sinyalnya terlebih dahulu ya supaya koneksinya lebih baik. Nah kita akan nanti berlanjut lagi di segmen keempat. Jadi untuk Tribuners dan juga Dinusian jangan kemana-mana dan saksikan terus Tribun Forum karena nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Bu Kusni, Pak Rindra dan juga Mas Renaldi dan Mas Surya. Jadi tetap di Tribun Forum. Oke, Tribuners dan juga Dinusian, terima kasih yang masih stay dan bertahan untuk menonton Tribun Forum sampai di segmen terakhir ya. Jadi ini sudah segmen terakhir ya Tribuners dan juga Dinusian, ngobrol-ngobrol tentang Kampus Biru Semarang yang go internasional, alias Kampus Biru ini Udinus gitu. Nah, di segmen terakhir ini kita akan bertanya, pertanyaan pertama ini untuk Ibu Kusni, Bu. Halo Ibu Kusni? Ya, siap. Ya, Ibu, dari kedua mahasiswa berprestasi tadi yang bisa menunjukkan bahwa Udinus ini bisa bersaing sampai di tingkat internasional, Ibu. Kalau dari Bu Kusni sendiri, apakah ada kiat-kiat Bu untuk bagaimana sih Bu cara mempertahankan prestasi lainnya agar bisa seperti Mas Renaldi dan juga Mas Surya tadi? Ya, dua kegiatan ini kan hanya dua ya Mbak. Kita punya UKM mungkin sekitar 26. Iya. Mereka memang kepinginnya karena di target kita adalah prestasi internasional. Oke. Jadi tentu saja ya Pak Rindra akan mencari bagaimana caranya supaya UKM-UKM yang punya kompetensi untuk ke internasional itu kemudian dikirim. Catur sudah bisa di internasional nantinya. Sepak bola juga bisa, ya basket kita harapkan juga seperti itu dan mungkin lomba-lomba yang lain. Oke, harapannya bisa melaju sampai ke kancah internasional tadi Bu ya. Semoga kedepannya semua prestasi-prestasi dari mahasiswa Udinus bisa sampai ke kancah internasional Bu pastinya dan membanggakan Udinus dan juga Indonesia. Amin. Mbak, di Penalaran sekarang sudah banyak yang masuk di internasional. Ya. Oke, siap Bu. Oke, nah ini mungkin beralih ke Pak Rindra. Untuk Pak Rindra, apakah ada pesan-pesan Pak untuk mahasiswanya agar tetap berprestasi Pak? Pesan-pesan ya. Ya. Pesan-pesannya ya kalau yang atlet tetap jaga stamina, kemudian ingat pesan dari Pak Rektor bahwa memang kuliah di Udinus tujuan utamanya adalah belajar dan tujuan di sebelahnya adalah berprestasi. Jadi kalau bisa dua-duanya jalan. Ya, prestasinya jalan, di akademiknya juga jalan. Dan yang penting tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu forsir, jangan terlalu ngoyo. Kalau kami memberikan target-target itu adalah untuk penyemangat saja, bukan kemudian jadi beban gitu ya. Walaupun kenyataannya ada beberapa teman yang itu menjadikan pemikiran dan target itu harus terpenuhi. Tapi pada prinsipnya kami hanya memberikan
motivasi supaya Udinus untuk Indonesia dan Udinus Go internasional. Gitu Mbak Ruth. Amin. Oke, siap Pak Rindra. Nah, sekarang kalau untuk ini pertanyaan terakhir untuk Bu Kusni dan juga Pak Rindra. Mungkin nanti bisa dijawab bergantian. Kalau untuk harapan untuk Udinus sendiri ke depannya seperti apa, Bapak Ibu? Mungkin monggo Bu Kusni terlebih dahulu. Ya, kalau harapan saya Udinus tetap mensupport kegiatan kemahasiswaan karena saya di bidang kemahasiswaan. Ya. Jadi kita perlu memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih lagi, ya, yang kurang, dan Pak Rindra tadi kan juga berharap seperti itu. Okay. Kemudian ya karena kami yakin atlet-atlet nanti akan banyak di Udinus. Siap. Kalau untuk Pak Rindra mungkin seperti apa Bapak harapannya? Kalau saya klasik sih Mbak, klasik itu ya biasa-biasa gitu ya. Kalau orang ngomong basket, Udinus. Sekarang orang ngomong taekwondo, Udinus. Besok orang akan ngomong catur, Udinus. Kemudian ada ngomong sepak bola, Udinus. Lah saat ini kami lagi create di karate dan silat. Untuk panjat dinding juga tetap kita pertahankan. Artinya apa? Ya oke lah, bareng-bareng dengan kami, teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa ini juga mungkin dari Tribun News ya istilahnya ya, Tribun News atau mahasiswa baru bisa calon mahasiswa yang akan nanti bergabung dengan Udinus bersama-sama dengan kami meraih prestasi Udinus untuk Indonesia. Oke, siap Pak. Oke, nah ini tadi mungkin di segmen ketiga saya juga sudah bilang nanti di segmen keempat ini Mas Renaldi dan Mas Surya kan akan menunjukkan medali atau piala yang diraih. Nah mungkin ini karena tadi sambungan koneksinya untuk Mas Surya masih sedikit terhambat, mungkin Mas Renaldi bisa menunjukkan Mas piala ataupun medali yang diperoleh. Iya, halo Mbak. Iya. Ya. Ini paling yang kemarin, medali yang kemarin di SEA Games Filipina 2019 ini. Wih, medali keren. perak. Oke. Ini. Wow, oke. Ini pasti Bu Kusni dan juga Pak Arindra sudah pernah bertemu langsung dengan medalinya ya. Ini Mas Surya menunjukkan juga, ya, Mas Surya menunjukkan juga sertifikatnya. Kejuaraannya, J. Ya. Pastinya ini baik mungkin piala atau medali dan penghargaan-penghargaan lainnya yang diperoleh oleh mahasiswa-mahasiswa Udinus yang berprestasi ini pasti cukup membanggakan untuk Udinus sendiri, terutama untuk Bu Kusni dan juga Pak Rindra, J. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Rindra, Bu Kusni, Mas Renaldi dan juga Mas Surya yang sudah bergabung di Tribun Forum pada sore hari ini. Terima kasih sudah banyak ngobrol-ngobrol tentang tema sore hari ini yaitu Kampus Biru Semarang yang go internasional. Oke, dan ada pesan-pesan ini untuk Tribuners dan juga Dinusian yang ingin kepo dengan Udinus bisa cek di website Udinus di dinus.ac.id. Nah, kemudian untuk Tribuners juga bisa pantau sosial media Tribun ada di IG, Facebook dan juga YouTube-nya. Terima kasih banyak Pak Rindra, Bu Kusni, Mas Renaldi dan juga Mas Surya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Bapak, Ibu, Mas semuanya sehat selalu pastinya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Tribun Forum pada sore hari ini. Dan untuk Tribuners semuanya dan juga Dinusian yang sudah bergabung menyaksikan Tribun Forum dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk tonton terus video dari Tribun Forum di episode selanjutnya pastinya dengan tema yang tidak kalah menarik. Selamat sore, sampai jumpa.